warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siperda semuanya, kembali lagi dalam podcast Siperda Tuban. Siperda Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Nah, pada episode podcast kali ini kita nih kedatangan dua narasumber yang luar biasa sekali nih. Ada dari first winner dari Cungdo Tuban 2024 dan ada juga wakil ketua Himu Tuban sekaligus paskibraka dan juga duta anti korupsi Tuban. Boleh nih dari kakak-kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama aku Jessica Valentinova Giggs. Biasa teman-teman panggilan Jessica. Mungkin kalau di paguyuban panggilan Duk Jessica. Aku masih sekolah kelas 12 di SMK Negeri 2 Tuban, tepatnya di jurusan akuntansi. Oke, dari kakaknya? Ya, kenalkan, nama aku Maheswara Tara Putra Saminata. Sekarang kelas 12 juga dari SMA Negeri 1 Tuban, yang saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tuban. Oke, nah ini dua kakak ini benar-benar sibuk sekali selain di dunia pendidikannya nih. Nah, sebelum kita membahas mengenai podcast episode kali ini, yang kebetulan kita bakal membahas nih, mengapa sih pendidikan formal dan juga organisasi itu keduanya penting di masa muda kita. Kita perlu tahu dulu nih pengalaman dari kakak-kakak yang ada di depan aku ini nih yang jadi narasumber. Mungkin bisa dimulai dari Kak Mahes, kesibukannya ngapain selama di SMA, mungkin di sekolahnya itu ngapain aja, atau di luar sekolah nih ada kesibukan apa aja? Kalau dari aku sendiri di masa SMA ini kemarin sempat untuk mengikuti beberapa kegiatan yang dari eksternal sekolah. Salah satunya ada mungkin dari Duta Anti Korupsi, kesempatan untuk mewakili Tuban di tingkat provinsi. Kemudian setelah itu tahun 2023 juga alhamdulillah juga berkesempatan untuk menjadi paskibraka juga. Wow. Dan juga untuk tempatnya itu dapat tempat yang bagian pemegang bendera. Jadi juga termasuk situ. Kemudian untuk pemilihan ketua juga terpilih juga menjadi ketua paskibraka di tahun 2023. Kemudian yang untuk 2023 lagi itu ada terpilih menjadi ketua OSIS. Jadi ya itu mungkin kesibukan lain di luar dari kesibukan akademik sekolah. Wah, banyak banget ya. Nanti ini kita akan bahas banget nih tentang kesibukannya, kan luar biasa banget nih. Kalau dari Kak Jessica nih gimana? Kalau kesibukanku selain sekolah, aku juga ikut organisasi OSIS, tapi aku hanya menjadi anggota OSIS tepatnya di Sekbid Bahasa Inggris. Selain di organisasi OSIS, aku juga ikut beberapa ekskul di sekolah. Aku aktif di ekskul English Club, terus juga aku ikut teater dan juga band. Kalau saat ini lebih sering aktif di teater karena di bulan September nanti bakal ikut lomba di UNESA begitu. Kalau untuk bandnya masih vakum karena beberapa teman band aku masih magang juga. Jadi saat ini fokusnya di organisasi OSIS, di paguyuban Cungdo, sama di teater. Oke, luar biasa banget ya ini sibuknya. Jadi FYI aja nih, kita buat jadwalin podcast ini juga luar biasa banget ya untuk menyesuaikan jadwal-jadwalnya. Nah, setelah kita mendengar dari kesibukan kakaknya ini yang luar biasa, gimana sih caranya untuk mengatur waktu, gimana biar pendidikan formal dari sekolah itu bisa seimbang dengan kemampuan kalian di organisasi. Mungkin dari Kak Jessica dulu bisa dimulai. Oke, kalau aku biasa bikin to-do list, jadi aku list dulu. Dari sekolah itu aku ada tugas apa aja, terus di organisasi aku ada tugas apa aja, dan dari Cungdo sendiri aku bakal ditugaskan di mana aja. Jadi aku bakal selesaiin satu-satu, tapi tentunya aku diprioritaskan di akademik dulu karena kan sudah kelas 12. Iya benar. Sudah lulus ya. Jadi aku prioritaskan di akademik dulu. Jadi setelah di akademik nomor 2 ada di penugasan Cungdo. Tapi kalau di Cungdo ini juga kalau kita sudah disuruh penugasan kan nggak bisa ditolak ya. Iya benar. Sebagai minerja kan tentunya juga pasti di acara yang lebih penting gitu daripada finalis yang lainnya. Jadi mungkin akademiknya kadang masih menyusul begitu, seperti tugas-tugas itu masih dikebelakangkan dulu.
Oke, lalu bagaimana caranya dari Dok Jessica ini untuk mengatur waktunya dalam mungkin mengerjakan tugas, tapi di sisi lain kan tadi ada kewajiban untuk penugasan di Cungdok ya, itu gimana sih untuk mengejar ketertinggalan itu? Oke, kalau ketertinggalan tugas, guruku sendiri memaklumi kebetulan karena memang dari guru-guru aku mendukung untuk kegiatan Cungdok ini. Jadi guruku sendiri memaklumi, nggak nyari yang deadline yang harus tepat waktu gitu, karena aku pasti mereka ngerti tugasku. Iya, jadi bener. kalau tugasku setelah penugasan, aku memaksimalkan waktuku untuk mengerjakan tugas sekolah di hari itu juga. Oke. Usahakan selesai hari itu juga. Berarti membutuhkan suatu waktu yang ekstra, lebih ekstra dari siswa yang lainnya. Kalau dari Kak Mahe sendiri gimana nih untuk menjadikan balance antara pendidikan formal dan juga organisasi? Kan banyak banget ya memimpin beberapa organisasi nih di Tuban. Iya, untuk balance sama sih sebenarnya, kita harus tetap melakukan to-do list biar kita tahu untuk target hari itu ada apa aja. Setelah kita menulis to-do list juga, kita harus atur skala prioritas dulu kan. Yang jelas kita harus atur mana ini yang lebih dulu kita kerjakan. Nah, pada saat itu juga kita sudah bisa menakar lah kira-kira apa yang bakal kita selesaikan untuk hari itu juga. Nah, untuk cara lain mungkin ya gak ada sih, lebih ke pengorbanan. Kita harus berani untuk mengorbankan waktu dan juga ya kesenangan kita. Mungkin yang mana kita bisa nongkrong dengan teman-teman, mungkin agak dikurangi, tetap bisa nongkrong, cuma tetap ya dikurangi. Kita bagaimana caranya kita bisa mengubah hal yang pertama itu, mungkin kita nongkrong tanpa ada pembahasan apa, kita ganti mungkin nongkrong dengan teman-teman OSIS. Lebih produktif gitu ya. Iya. Jadi mungkin bahasa lain. Oke. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal yang lebih bermanfaat. Karena kalian setuju gak sih sama pernyataan kalau misal kita mau jadi orang sukses, maka ada yang harus dikorbankan dan maka ada harus yang sudah digantikan untuk apa yang kita korbankan itu. Oke, jadi kebetulan banget dari Kak Jessica maupun Kak Mahes ini sendiri memiliki peran yang penting, sama-sama penting, baik di sekolah kan juga sebagai OSIS ya keduanya, dan juga di organisasi di luar sekolah juga sebagai ketua atau pemimpin dari organisasi tersebut. Nah, pastinya dalam situasi tertentu ini pernah nggak sih kalian kayak diharuskan untuk memilih dari salah satu, mungkin harus mengorbankan salah satunya gitu? Dari Kak Mahes dulu mungkin, sepertinya yang lebih sering mengorbankan salah satu. Iya. Tadi balik lagi yang poin tadi yang mengatur skala prioritas. Nah, ini lebih ke arah bagaimana cara kita bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang tertentu yang mungkin berkaitan dengan kegiatan tersebut. Contohnya kayak kemarin baru aja ini sedikit cerita juga. Alhamdulillah kemarin terpilih sebagai perwakilan Tuban untuk pengambilan bendera duplikat yang akan dikibarkan pada saat 17 Agustus. Wih, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Kemarin baru kembali kemarin malam itu. Jadi dikumpulkan di Jakarta kemarin itu satu Indonesia berkumpul di sana untuk mengambil. Nah, di satu sisi pada saat aku lagi ke sana itu di sekolah kita lagi ada momen penting juga. Nah, kebetulan itu lagi ada tes OSIS. Jadi kalau ada yang mungkin ikuti anak OSIS paling ada. Jadi itu lagi dilaksanakan tes OSIS. Nah, itu sempat bingung juga bagaimana, terus ngambil pikiran dulu, kita mikir, terus ketemulah kita aku nyoba buat komunikasikan dulu dengan teman-teman, dan alhamdulillahnya bisa terhandle dua-duanya tadi itu. Oke. Mungkin dari Kak Jessica nih gimana? Oke, kalau aku cerita sedikit ya, karena kemarin pas pemilihan Cungdando ini kan bertepatan sama PAS ya di sekolahku. Jadi emang harus dikorbankan salah satu, dan aku tim mengorbankan PAS-ku. Jadi di PAS-ku tuh nilaiku benar-benar hancur. Jadi aku bilang ke guruku, mohon maaf karena memang gimana lagi, ada yang bener gitu. Tapi solusinya aku minta tugas sama guruku, tugas tambahan. Iya, aku pengen perbaiki nilai aku di PAS karena waktu PAS kemarin aku fokusnya ke Cungdoknya itu. Lomba Cungdo ini. Jadi aku minta tugas tambahan sama guruku dan alhamdulillah bisa dikasih dan memperbaiki nilai PAS-ku gitu. Tapi memang kayak gitu dalam
kondisi di sekolah kalian dalam pendidikan formal itu memang sudah sangat sering sekali ya mungkin nilai menjadi korban karena guru-guru juga tidak semuanya paham mungkin tentang organisasi ini. Mungkin dari kalian sendiri juga ada pengalaman yang sedikit mengesalkan atau bagaimana yang mungkin bisa di-sharingkan sama teman-teman, bisa jadi motivasi pembelajaran gitu. Dari Kak Jessica dulu nih. Oke, kalau guru pasti ada ya yang kayak kok lebih mentingin cunduknya daripada sekolahnya, dan aku tuh tim yang nggak peduli kayak gitu tuh. Maksudnya nggak peduli sama gurunya, bukan sama nilaiku. Jadi walaupun gurunya bilang seperti itu nggak apa-apa, memang mungkin mereka memandang aku seperti itu. Jadi aku memaksimalkan aja di nilaiku. Jadi memang kalau sering ketinggalan itu aku nanya sama temanku, ini apa yang kemarin aku ketinggalan. Jadi aku kebut di situ. Jadi aku nggak peduli, aku bukan yang nanya, Bu ini saya ketinggalan gitu, enggak. Jadi aku langsung ngerjain. Inisiatif sendiri gitu bener. ya. Aku nanya, lebih prefer nanya ke temanku daripada ke guruku gitu. Gitu. Terus dari Kak Mahes nih gimana? Karena sering keluar kota juga untuk mengikuti beberapa event dan juga sering dispensasi juga ya dari kelas. Kalau dari aku sendiri terkait dengan mungkin ya itu kita jaga komunikasi dengan guru, kemudian juga bisa bagus-bagus buat pendekatan ke ya selain ke guru juga kita ke teman-teman iya, juga, karena bagaimanapun juga kita harus bisa merangkul teman-teman biar ya kita juga bisa mudah ketika mungkin ketinggalan apa-apa gitu kan. Iya, benar. Yang langsung biarin aja, biar ini nanti absen atau dia alfa aja nggak apa-apa, biarin aja. Kalau kita bisa menjalin silaturahmi yang bagus dengan teman-teman itu nanti bakalan kayak yang ya ini kita harus misalnya nih kita ada kerja kelompok mungkin atau bagaimana kita harus maklumin gini. Jadi ya mungkin lebih ke menjaga komunikasi gitu. Menjaga sosialisasi dengan orang sekitar dan membangun branding ya. Setelah tadi kalian menceritakan nih tentang suka dukanya sebagai seorang pelajar sekaligus pemimpin di beberapa organisasi nih yang ada di Kabupaten Tuban, gimana sih cara kalian untuk menjadikan agar pendidikan dan berorganisasi ini seperti apa ya bahasanya? Mungkin bisa bersahabat lah istilahnya. Dari Kak Mais gimana caranya? Kalau dari aku mungkin menerapkan apa yang sudah kita dapat dari kedua sisi tersebut. Mungkin kita ketika mungkin dapat ilmu yang bisa dapat ilmu dari misal dari organisasi yang bisa diterapkan ke pendidikan formal itu yang kita terapkan. Mungkin dan ketika mungkin dapat pendidikan yang dapat didapat dari pendidikan formal kita bisa terapkan. Contohnya mungkin kayak ilmu sosial atau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara manajemen dan sebagainya kita terapkan ke dunia organisasi yang sudah kita dapatkan. Jadi ya bagaimana ngamalin hubungan timbal balik gitu ya sepertinya. Oke. Dari Kak Jessica? Aku setuju juga sih sama Kak Mais. Jadi kan akademik dan organisasi itu hal yang bersahabat ya. Iya, benar. Fokus di akademik doang juga nggak cukup, fokus di organisasi doang juga nggak cukup. Jadi kita harus balancein dua-duanya gitu. Selain kita fokus di akademik, kita juga harus cari relasi yang dimana relasi kan tentunya penting untuk kedepannya gitu. Oke. Relasi ini juga gak cuman pentingnya itu maksudnya dalam lingkup sekarang mungkin belum begitu terasa ya, tapi juga mungkin di masa depan ketika kita udah nyari kerjaan atau mungkin kita udah benar-benar terjun nih di dunia masyarakat itu pasti akan benar-benar terasa penting. Lalu bagaimana cara kalian untuk memaksimalkan kedua hal tersebut tanpa mengorbankan salah satunya nih, memaksimalkan antara pendidikan formal maupun organisasi, tapi kita gak mengorbankan baik dari pendidikan formal atau organisasi itu. Dari Kak Jessica ada tips and triknya gak nih buat teman-teman organisasi yang ada di rumah? Oke, kalau aku dikorbankan salah satu itu nggak bisa dipungkiri pasti dikorbankan lah. Cuma kalau sudah dikorbankan kita harus istilahnya balas dendam lah ke depannya. Jadi setelah dikorbankan kita harus push hal itu juga. Contohnya kayak aku tadi yang sudah mengorbankan nilaiku dan jangan berhenti dikorbankan. Jadi setelah dikorbankan itu kita harus menyempurnakan hal yang sudah dikorbankan itu. Oke. Gitu. Berarti intinya kembali lagi harus ada yang dibayarkan ya dari apa yang kita korbankan itu. Dari Kak Mahes, apakah setuju atau ada pendapat lain? Setuju banget. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, tetap harus ada yang ya mungkin kita korbankan di salah satunya. Cuma apa yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa mungkin meminimalisir dampak dari pengorbanan tersebut. Jadi mungkin contohnya kayak misalnya ada dispen, itu kan biasanya ada beberapa anak yang mungkin ada dispen kita sampai pulang gitu kan. Itu sebenarnya celah-celah yang bisa kita minimalisir dengan cara ya udah kalau dispen jam segini
kita diberi jam segini ya udah kita sampai jam segitu aja. Nah, itu mungkin salah satu bisa diterapkan di teman-teman OSIS yang lain gitu. Mungkin dalam hal dispen gitu. Nah, di teman-teman nih organisasi bisa didengarkan ya dari ketua OSIS kita ya. Kalau dispen jangan meninggalkan kelas karena udah dapat kesempatan dispen malah mau jalan-jalan di luar ya. Jadi kalau kita dispen, kalau udah selesai urusannya kembali lagi ke kelas sama gitu. Tadi itu yang kayak ya kita harus punya ambisi buat ya mengusir ketertinggalan tadi itu kan. Jadi rasanya kita kejar lagi untuk yang sudah kita lewatkan tadi itu. Karena mumpung masih muda juga, soft skill juga harus terus diasah ya. Gimana sih menurut kalian peran dari organisasi dan juga pendidikan formal di 4.0 di revolusi industri sekarang ini dan juga di 5.0 di era society, sebagai kalian ini sebagai generasi muda dan juga sebagai agen perubahan Indonesia ya di tahun 2045? Mungkin dari Kak Jessica dulu nih bisa menjawab. Oke, kalau di bidang pendidikan tentunya sangat penting ya untuk meningkatkan SDM para pelajar tentunya di generasi 2045. Selain meningkatkan SDM, kita juga perlunya berorganisasi untuk meningkatkan keterampilan yang kita punya. Soft skill ya. Benar, apalagi di era digitalisasi sekarang, kita bisa menuangkan nih keterampilan kita di sosial media. Contohnya seperti membuat konten-konten yang bermanfaat positif. Personal branding gitu ya. Benar banget, begitu. Oke. Dari Kak Mais ada pandangan lainnya mungkin? Lebih ke sama sih, lebih setuju juga karena memang di masa ke depan kan kita juga akan ditemani oleh teknologi-teknologi yang betul. Ketika itu tidak kita sandingi dengan pendidikan kita yang mumpuni, juga akan membuat celah untuk kita menjadi lebih berkurang potensinya dan sebagainya. Nah, di samping kita membutuhkan pendidikan tadi itu, kita juga benar tadi yang kita disampaikan Kak Jessica, ya perlu organisasi, pengalaman di organisasi untuk mendapatkan soft skill, mencari relasi dalam kehidupan sosialnya juga. Jadi seperti gambarannya kalau misal di pendidikan formal itu kita dapat teorinya dan sedangkan di organisasi kita dapat bagaimana prakteknya teori tersebut. Jadi itu kunci poinnya ya, keywordnya kenapa pendidikan dan juga organisasi itu harus balance. Nah, sekalian nih sebagai para pemimpin, adakah suatu hal yang udah ada di pandangan kalian untuk Indonesia ke depan, di mana kalian udah memposisikan nih, kalau aku sebagai pemimpin di masa depan nih, apa yang akan kalian berikan, kontribusi kalian itu akan seperti apa di negara kita? Dari Kak Mahes mungkin silakan. Jadi kayak kampanye berarti. Kalau saya terpilih nanti saya akan. Kalau untuk aku sendiri berbicara tentang kontribusi mungkin lebih ke ini sih Kak, kayak masih pengen buat lebih memperdalam, meningkatkan dulu untuk diri sendiri. Nah, ketika sudah dan ditingkatkan diri sendiri untuk berbicara ke arah kontribusinya nanti mungkin bisa ya menyesuaikan berjalannya waktu. Kalau dibilang untuk harapan kontribusi seperti apa, intinya bisa bermanfaat untuk semuanya saja. Memberikan impact yang bagus untuk ke lingkungan sekitar. Kita perlu meningkatkan individu. Iya, betul. Kualitas diri kita. Jadi kalau misal diri kita udah baik, kita baru bisa memberikan efek atau dampak di lingkungan sekitar kita. Dari Kak Jessica ada pandangan lain mungkin dari Kak Mas? Aku setuju sih sama Kak Mas. Dimulai dari diri sendiri dulu. Mungkin kalau untuk harapannya bisa juga memberi pengaruh positif kepada remaja sekitar. Mungkin bisa dimulai dari bikin konten-konten, tips and trik, belajar, mengatur waktu, atau tips and trik mengembangkan potensi yang kita punya. Kan banyak nih remaja-remaja yang sering insecure gitu. Iya benar. Sebagai remaja yang mungkin pengen memberikan manfaat positif kepada remaja lainnya, bisa dimulai dari membuat konten edukasi. Oke. Jadi di masa muda ini personal branding juga menjadi poin yang penting ya. Karena di era digitalisasi sekarang ini sering disalahgunakan juga karena mungkin minimnya juga pengetahuan yang dimiliki. Jadi dari kita-kita inilah kader-kader yang akan memberikan perubahan terhadap kondisi Indonesia saat ini. Oke, jadi kebetulan nih dari narasumber kita ini ada Kak Jessica yang terpilih menjadi first winner dari Congdo Kabupaten Tuban 2024. Nah, first winner ini otomatis kan jadi ketua dari paguyuban Congdo sendiri ya Kak Jessica. Nah, sebagai
perempuan nih, kita agak sedikit membahas mengenai patriarki dan kita sebagai emansipasi wanita, gerakan emansipasi wanita. Mungkin dari Dok Jessica, sebagai Dok Jessica itu bagaimana tipsnya menjadi pemimpin perempuan yang baik, tetapi tetap sebagai kodrat kita sebagai wanita itu tetap terjalan dengan baik juga. Oke, berbicara tentang menjadi perempuan yang baik, sebenarnya aku sendiri masih belajar, tapi mungkin aku bisa mengasih tips and trik untuk perempuan-perempuan di luar sana yang kalian masih insecure begitu ya. Iya, benar. Memikirkan standar kecantikan melalui fisik begitu. Menurut aku nggak setuju kalau kalian masih memikirkan tentang itu, karena menurutku cantik itu adalah bagaimana kalian bisa mengekspresikan diri kalian, bagaimana kalian bisa menunjukkan potensi yang ada di diri kalian begitu, sehingga nantinya jika kalian bisa menunjukkan potensi-potensi tersebut, kalian tidak akan dipandang rendah oleh para laki-laki, sehingga kejadian patriarki itu tidak akan terjadi. Lalu bagaimana tentang pandangan kamu tentang standarisasi kecantikan yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dibilang sedikit memaksakan sempurna ya, karena dari putih, hidung yang mancung mungkin. Jadi itu mungkin sebagai salah satu hambatan nih dari teman-teman untuk upgrade diri, untuk menaikkan value-nya, itu jadi lebih terkesan terhambat ya, karena ke distract hal tersebut. Mungkin karena keseringan lihat TikTok ya. Iya, bener. Kalau di TikTok itu standar kecantikannya, wah kulitnya harus putih, Iya. harus mancung, bibirnya harus tipis, segala macam ya. Pokoknya berhubungan tentang fisik gitu ya. Itu bisa dihilangkan, terutama kalian harus menanamkan mindset. Nah, kita bisa merubah itu semua dari mindset. Jadi kalian harus punya mindset nih, kayak cantik itu nggak harus kayak gitu loh. Cantik itu gimana kita bisa mengekspresikan diri kita, inner beauty kita begitu. Jadi cantik itu nggak melulu soal fisik, bisa juga tentang kemampuan yang kita miliki. Jadi yang tips and triknya adalah kalian harus menanamkan mindset. Jadi kalau aku tips and triknya, aku bangun pagi, aku bilang sama diri aku, Refleksi cantik, begitu ya. aku cantik, aku bisa menunjukkan kepada teman-teman begitu. Iya, karena saat ini juga sepertinya kalau dari kita sendiri perempuan itu cantik aja nggak cukup ya. Yes, benar banget. Kita harus belajar lah. Iya, selain cantik fisiknya, otaknya, hatinya juga harus cantik semua. Betul, 4B ya. Iya, benar-benar. Kalau dari Kak Amai sendiri nih, sebagai laki-laki, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam memimpin beberapa organisasi dalam satu waktu? Menjadi pemimpin yang baik. Yang jelas untuk menjadi pemimpin yang baik kan kita harus menjadi pemimpin untuk diri sendiri dulu, yang bagaimana caranya bisa memimpin diri sendiri, mengatur waktu dengan segala godaan yang ada, kita mengatur kepentingan-kepentingan yang sudah kita buat tadi itu. Nah, setelah kita melewati tahap memimpin diri sendiri, barulah kita bisa mulai mempelajari bagaimana caranya kita bisa memimpin orang lain. Yes. Nah, tentunya sangat banyak dinamika dalam memimpin orang-orang lain, tentunya dengan berbagai perbedaan yang ada, per individunya, per kelompoknya, karena setiap kepala mempunyai pemikirannya masing-masing. Betul. Tentu untuk jadi pemimpin ya nggak ada yang bilang gampang. Iya. Seperti itu. Tapi balik lagi ke diri kita, kalau memang kita niatnya baik, kita niatnya untuk kebaikan bersama, pasti insya Allah akan selalu ada jalan. Jadi ya lebih ke arah kita mengatur teman-teman atau bagaimana bisa membimbing teman-teman dan sebagainya. Disitulah mungkin akan muncul rasa-rasa empati antar sesama, seperti yang disampaikan, kita harus menghargai perempuan. Iya, benar. Menghargai pendapat-pendapat dari teman-teman. Nah, itu akan berjalan dengan adanya dinamika yang sudah kita lewati gitu. Banyak terjadi dalamnya. Jadi sebenarnya walaupun ini tipsnya dari Kak Jessica dan juga Kak Mahes, tapi pastinya dari teman-teman sendiri mempunyai tips sendiri ya untuk menjadi pemimpin yang baik menurut kriteria kalian. Jadi intinya do the best aja ya Kak. Oke. Lalu harapan apa sih yang akan kalian berikan untuk teman-teman di rumah, untuk para generasi muda, biar bisa nih mau mengembalikan semangat mereka dari dalam organisasinya maupun pendidikannya, serta berambisi untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas. Dari Kak Jessica dulu. Oke, harapannya untuk remaja-remaja di luar sana, supaya nanti di generasi 2045 begitu ya, kita menjadi remaja yang berkarakter dan unggul. Tentunya
kita perlunya mengembangkan diri sendiri. Misal nih kan banyak remaja yang pengen berkembang, tapi dia itu masih malu dan ragu akan potensi dari dirinya dia sendiri. Mungkin kalian bisa gali dulu potensi diri kalian, lalu kalian kembangkan, karena setiap remaja pasti punya kelebihannya masing-masing. Dan jika kalian mengembangkan kelebihan kalian dengan maksimal, kalian akan menjadi seseorang yang luar biasa tentunya. Pokoknya intinya percaya dulu sama diri kalian sendiri dan ekspresikanlah diri kalian semaksimal mungkin. Begitu. Oke, dari Kak Mahes gimana? Diambil semua poinnya. Pokoknya ya kita bareng-bareng sebagai pemuda Indonesia, kita satukan tekad kita untuk mencapai 2045 yang disampaikan bahwa kita akan menjadi generasi emas. Semoga itu bisa terwujud di tangan kita semua. Kita memegang tongkat estafet dari para pendahulu-pendahulu kita. Semangat terus untuk memperbaiki diri, terus meningkatkan diri, dan juga kayak mungkin meningkatkan di bagian relasi dan sebagainya, mungkin memerlukan sosial juga tadi itu. Oke, ini kita nggak kerasa banget udah ngobrol lama banget nih ya dari Kak Jessica dan juga Kak Mahes. Sebenarnya masih banyak banget yang harus kita bahas, tapi karena ini waktunya juga udah nggak nyukupin, mungkin di next time lagi kita bisa bahas. Dari apa yang kita ambil, bisa kita ambil nih dari Kak Jessica dan juga Kak Mahes, intinya organisasi dan juga pendidikan itu adalah suatu hal yang penting. Apalagi kita ini sebagai pemuda, yang dimana generasi muda ini harus bisa benar-benar meraih Indonesia Emas 2045 bukan hanya semata-mata omong kosong, karena 2045 Indonesia Emas itu tidak hanya bisa diraih dengan membalikkan tangan, tetapi harus ada kader-kader pemimpin generasi muda seperti kakak-kakak yang udah jadi narasumber episode podcast kali ini. Oke, aku Fulhansa sebagai host pada episode podcast kali ini, dan juga ada aku Nduk Jessica. Kami pamit undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Siperda Tuban, Tuban berpengetahuan, Tuban berkesejahteraan, Tuban berkebajikan, rapakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.